Selamat pagi para siswa kelas 10 ya. Ini saya Ibu Lili Andayani. Itu nama saya. Lili Andayani, gelar saya SPD, MPD ya. Saya lulusan pendidikan biologi. Tentu saya akan mengajar Anda mata pelajaran biologi. Saya mengajar di SMA Stanislaus, mata pelajaran biologi, baik itu di kelas peminatan, kelas-kelas IPA, maupun kelas lintas minat. Mata pelajaran lintas minat biologi. Jadi 1 tahun ini Anda akan bersama saya belajar biologi, nanti di kelas 11 dan 12 juga kiranya demikian. Untuk mata pelajaran biologi, saya minta Anda menyiapkan 1 buku catatan, ya. Di situ nanti Anda menulis tugas, menulis catatan, dan sebagainya. Kemudian, saya akan mempergunakan Google Classroom untuk menyampaikan semua materi dan tugas. Jadi, kalaupun saya memberikan rekaman, memberikan tugas, gambar, dan sebagainya, semua akan saya sampaikan di Google Classroom. Ya, selain kadang-kadang saya juga akan masuk dalam grup WA, saya share lewat WA. Nanti pada saat tertentu saya juga akan mengadakan meeting ya lewat Google Meeting. Lalu untuk presentasi saya akan membentuk kelompok-kelompok dan nanti akan presentasi secara berkelompok lewat WA group ya, lewat WA group. Nanti akan saya data, saya bentuk kelompok-kelompok. Baik, itu cara belajar kita. Hari ini kita akan mempelajari tentang ruang lingkup biologi. Tidak banyak materinya, mari kita lihat sama-sama. Ini yang akan kita bahas dan juga akan menjadi tugas kalian, ya. Apa itu biologi? Ruang lingkupnya apa saja? Ya, beri contoh peranannya dalam kehidupan, apa manfaatnya sih belajar biologi? Nah, lalu beri contoh peranannya yang langsung dalam kehidupan, lalu karir apa yang berkaitan dengan biologi? Kalau kamu nanti lulus, lalu ke perguruan tinggi, ya karir mana yang bisa kamu pilih? Ini tugasnya, tetapi juga ini yang akan saya jelaskan. Nanti nyatetnya nanti saja ya. Gini, biologi berasal dari kata bios dan logos. Ini bios itu hidup, logos itu ilmu, ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Ini adalah bagian dari sains atau IPA. Ada biologi, fisika, kimia, ya. Objek kajiannya adalah benda hidup atau makhluk hidup, benda konkret, dikembangkan berdasarkan pengalaman yang empiris, pengalaman nyata, dapat dilakukan oleh semua orang, menggunakan cara pikir yang logis, dikaji dengan langkah metode ilmiah. Hasil kajian objek dan hukum objektif ya, objektif bukan hanya berdasarkan keinginan diri sendiri, tapi benar-benar objektif dan hukum universal atau yang berlaku di seluruh dunia. Itu. Ruang lingkupnya apa? Kalau biologi itu objek kajiannya itu adalah makhluk hidup. Kalau saat ini makhluk hidup itu ada monera, protista, fungi, plante, animalia. Nah, ini semua ini semua nanti adalah urutan makhluk hidup ya. Kemudian hierarki kehidupannya di dalam makhluk hidup itu ada molekul, ada sel, jaringan, organ, organisme ya. Lalu populasi, ekosistem, komunitas, biosfer ya. Ini adalah susunan komposisi makhluk hidup.
Ya, ini ruang lingkup yang dipelajari di dalam biologi. Manfaatnya belajar biologi ada di bidang pertanian, peternakan, kedokteran ya. Nih, kamu harus cari nanti apa sih? Nah, lebih spesifik lagi, biologi itu nanti ada cabang-cabang ilmunya. Ada histologi, ada fisiologi ya. Histologi itu ilmu yang pelajari tentang struktur jaringan secara mendetil. Ya. Ya, pakai mikroskop, jaringan-jaringan misalkan kulit dipotong tipis ya. Fisiologi, cabang ilmu yang berkaitan dengan fungsi ya, dengan fungsi dan kegiatan kehidupan di dalam organ tubuh. Ilmu faal ya, fisiologi ini disebut dengan ilmu faal. Kemudian metode ilmiah itu ada step-stepnya, langkah-langkahnya ini ya. Pertama, menemukan masalah. Habis menemukan masalah, masalah ini, kumpulkan informasi. Habis mengumpulkan informasi, menyusun hipotesis, lalu ada dugaan sementara, lalu hipotesis ya, hipotesis itu adalah dugaan sementara. Kayaknya begini deh. Gitu. Itu dugaan sementara. Berdasarkan data tentu saja. Kemudian habis itu, kalau sudah diduga seperti ini, lalu dibuat percobaannya. Dirancang percobaannya, ketemu hasil, hasilnya diolah, dianalisa, dibuatlah suatu kesimpulan. Sudah ada kesimpulan baru dikomunikasikan. Hal ini ya, langkah-langkah ini dilakukan untuk setiap kali kita untuk memecahkan masalah. Jadi nemu masalah, dibuat step-stepnya, lalu ditemukan sesuatu, dikomunikasikan hasilnya. Itulah ilmu atau penemuan yang mempergunakan metode ilmiah. Baik, saya akan kembali, tolong kamu catat tugas-tugasnya adalah ini sebelum saya memberikan penjelasan lebih rinci mengenai metode ilmiah. Ya. Sudah? Ini ya. Kalau sudah, kita kembali ke metode ilmiah. Saya memberikan contoh. Misalkan saat ini. Metode ilmiah. Kita menemukan masalah. Itu harus dirumuskan dalam suatu kalimat tanya. Misalkan begini. Sekarang ini zaman pandemi. Pandeminya karena virus corona. Rumusan masalahnya, apa yang bisa dibuat dengan virus corona ini ya? Rumusan masalah apa yang bisa dibuat? Contoh, harus menggunakan kalimat tanya. Apa yang dimaksud dengan virus corona? Masalah satu. Masalah yang lain. Virus corona itu terbuat dari apa? Masalah yang lain lagi. Mengapa manusia takut pada virus corona? Coba kamu buat rumusan-rumusan masalah yang lain. Ya. Mengumpulkan informasi setelah ketemu. Misalkan rumusan masalahnya, apa itu virus corona? Ya, maka kita harus cari virus corona itu apa sih? Strukturnya kayak apa? Bentuknya kayak apa? Nah, kalau rumusan masalahnya, mengapa orang-orang takut pada virus corona? Mengapa manusia takut pada virus corona? Maka cara mengumpulkan informasi itu ya nanya kepada orang lain. Kenapa sih takut? Kenapa sih begini dan begitu? Nah, itu ya. Lalu dugaan sementaranya misalkan begini. Setelah tanya-tanya ya, ternyata orang takut pada virus corona karena mematikan. Jadi itu hanya jawaban yang sementara, belum diapa-apakan ya.